Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa innahu asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang tiada terhingga. Nikmat Allah Subhanahu wa taala tetap tercurahkan kepada kita dan tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Dan bukti nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan, alhamdulillah, Allah berikan kita kekuatan untuk melakukan salat berjamaah. Kemudian Allah berikan kita taufik untuk bisa berzikir kepadanya. Dan alhamdulillah, aktivitas kita tambah dengan ibadah-ibadah sunnah. Di antaranya solat ba'diyah maghrib dan keutamaan-keutamaan yang lainnya. Dan di malam ini alhamdulillah kita bisa menghadiri majlis yang di sini insyaallah akan dibahas tentang sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebuah matan yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala. Dan tentang matan ini, semua kaum muslimin yang ingin mempelajari agama ini, maka apabila dia mulai dari tingkat dasar, pada umumnya mereka memulai dengan hadis Arba'in An-Nawawiyah. Dan alhamdulillah, di dalam syarahnya kita juga membawakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah salah satu nutrisi, salah satu efek yang akan menghidupkan hati kita. Karena tidak ada sesuatu yang bisa membangkitkan hati kita melainkan ilmu wahyu yang Allah turunkan dari sisinya. Dan hati itu tidak akan bisa istiqomah kecuali kita menjaganya dengan ketaatan-ketaatan kepadanya dan juga menjauhi maksiat kepadanya. Dan tidak diragukan lagi, menghadiri majelis ilmu banyak sekali keutamaannya. Teringat akan kita kajian Tabligh Akbar yang kemarin, yang awalnya bagaimana Syekh menjelaskan tentang tingkatan-tingkatan ilmu. Ini untuk
murojaah bagi kita bahwasanya bagaimana dampak pengaruh dari ilmu bukan hanya untuk istiqomah saja, untuk semuanya. Ilmu itu akan berdampak kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu akan berdampak bagaimana kita bisa menjaga diri kita agar terhindar dari yang dilarang atau yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh menjelaskan, dan ini pernah sebenarnya kita singgung tentang tingkatan-tingkatan ini di tahun 2021. Di awal matan Ushulus Salasah kita pernah singgung tentang tingkatan-tingkatan ini. Di mana yang pertama antara ilmu, tingkatan ilmu kita telah mengetahuinya di tablik akbar bagi yang hadir atau yang melihat tulisan atau mendengar lewat media-media. Ada 3 tingkatan orang yang berilmu. Dan ini setiap tingkatan itu berbeda pengaruhnya terhadap apa yang dilakukan oleh setiap hamba. Setiap kaum muslimin itu berbeda. Tidak mungkin seseorang yang dia tidak mempunyai ilmu bisa melakukan ketaatan-ketaatan atau menegakkan ibadah-ibadah yang sahih, yang ikhlas, mustahil. Karena orang-orang yang tidak mau belajar, orang yang kita katakan orang jahil, biasanya di antara terjebaknya adalah dia melakukan kesalahan dalam ibadahnya. Dia melakukan kesalahan dalam ibadahnya karena dia tidak punya tuntunan. Maksudnya dia melihat orang melakukan, dia ikut juga melakukan. Tidak tahu dari mana muasal dari ibadah tersebut. Dan yang kedua, yang jelas dia terkena dengan tidak patuhnya dia dengan Allah dan Rasulnya. Karena Allah dan Rasulnya memerintahkan kita agar belajar menuntut ilmu agama Islam. Jadi itu diantara bagaimana seseorang yang tidak mau belajar. Dan kita ingatkan, sering juga kita ingatkan bahwa tempat belajar di daerah kita ini bukan di sini saja. Banyak, masih ada tempat-tempat di masjid yang lain, di daerah yang lain. Dan kita ingatkan bahwasanya pernah ulama dikatakan padanya, seandainya di majelisnya ada orang yang hanya ikut kepada yang menyampaikan, kepada gurunya, kepada syekhnya, maka saya telah gagal dalam menyampaikan apa yang disampaikan dalam materi. Seharusnya yang kita sampaikan dalam materi bukan ikut kita, akan tetapi ikut kepada apa yang Allah perintahkan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam anjurkan. Begitu, itu seharusnya target dari kita belajar. Bukan memilih-milih, segan kita ustadznya jauh, kita dekat di sini. Tidak. Jadi ini adalah peringatan bagi kita, pendekatan bagi kita semuanya bahwasanya ikhlas, niat, keikhlasan haruslah kita jaga senantiasa. Harus kita niatkan ikhlas bahwa kita hadir di sini bukan untuk rasa segan, bukan untuk yang lain-lainnya. Seluruhnya kita hapus dari hati kita. Jadi kita hadir di sini dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila hadir ke hati kita hadir, maka insyaallah apa yang telah disampaikan oleh pemateri insyaallah akan mudah untuk memahaminya. Dan begitu juga mungkin dari penyampaiannya kurang, akan tetapi apabila kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditambahkan pemahaman, maka Allah akan berikan pemahaman di lain waktu atau mendengar sesuatu di media yang lain, akhirnya teringat, oh rupanya ini yang maksud yang disampaikan di kajian hadis Arba'in An-Nawawiyah. Mungkin di sini kita kurang paham karena sesi kita belum bisa menampilkan sesi tanya jawab karena waktu yang pertama, yang kedua yang menyampaikan pun khawatirnya tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Jadi kita cuman satu arah, maksudnya satu arah masih bisa,
kajian kita masih bisa berjalannya menyampaikan syarah dari hadis-hadis yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Adapun sesi pertanyaan mungkin kita bisa ajukan ke majelis-majelis yang lain atau guru-guru kita yang lain. Kembali kita ke tingkatan ilmu yang tadi yang kita singgung untuk mengulang pelajaran kita yang pernah kita bahas, bahwasanya lawan dari ilmu itu adalah kejahilan. Kejahilan, orang yang tidak punya ilmu pengetahuan atau sedikit, dan itu tingkatan yang di bawah ilmu, di bawahnya ada yang lebih parah lagi. Di bawah dari yang orang yang jahil, di bawahnya ada yang lebih parah, yaitu istilahnya jahil murakkab. Dia pertama adalah orang yang tidak mempunyai ilmu atau sedikit ilmunya, atau bahasa kita yang sering digunakan orang yang bodoh. Itu di bawahnya orang yang jahil, akan tetapi dia tidak menyadari dirinya jahil, sehingga dia tidak merubah dirinya untuk bisa meningkatkan agar dia memiliki ilmu pengetahuan. Agar dia memiliki ilmu pengetahuan. Lalu kita tinggalkan jahil dan jahil murakkab ini, kita kembali kepada ilmu. Tingkatan yang pertama adalah syak. Adalah syak, ragu. Jadi kalau syak, ragu, maka ini belum bisa diamalkan. Karena dia masih 50-50, jadi belum bisa diamalkan. Lalu kita naik ke tingkatan berikutnya, itu muncul tingkatan zon. Zon itu praduga, akan tetapi bedanya dengan syak. Kalau syak tadi antara ragu-ragu itu dia sama, mengetahui dengan tidak mengetahui sama. Namun apabila dah sampai ke tingkat zon, baru dia bisa diamalkan. Berarti dia mengetahuinya lebih banyak daripada tidak mengetahuinya. Lalu yang ketiga baru ke tingkatan yakin. Dan yakin ini dibagi juga atas 3. Yang pertama ilmu yakin, seperti kabar-kabar yang kita apabila melihat kabar-kabar atau berita-berita, itu baru sekedar ilmu yakin. Lalu naik ke tingkatan berikutnya ainul yakin. Ainul yakin, lebih di atas ilmu yakin. Lalu yang ketiga baru hakul yakin. Ini kalau sudah sampai kita ke hakul yakin, maka alhamdulillah Allah selamatkan kita berjalan di permukaan bumi ini. Inilah yang dimiliki oleh orang-orang terdahulu, bagaimana mereka sampai kepada orang-orang soleh terdahulu, sampai kepada hakul yakin. Sampai kepada hakul yakin. Lalu di waktu itu Syekh Ibrahim Uraili hafizallahu ta'ala membawakan contoh yang dinukilkan dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Bagaimana Syekhul Islam menjelaskan contohnya seperti madu. Ada berita tentang madu asal, oh ini madu, sekedar beritanya. Lalu kita lihat, itu nampak dengan mata kita, oh ini rupanya madu, ini permisalan, ini air sebenarnya. Lalu yang ketiga, baru hakul yakin, kita cicipi. Baru kita yakin, itu hakul yakin. Berpadu antara ilmu dari beritanya, dari apa yang dirasakan oleh panca indera. Kalau tidak salah waktu di kajian kita awal-awal dahulu kita membawakan contoh Ka'bah. Kita membawakan contoh Ka'bah bagi orang yang mengetahui, semua kaum muslimin mengetahui bahwasanya Ka'bah itu berada di Mekah, Baitullah Al-Haram, itu mengetahui. Dibangun awal-awalnya oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, dan seluruh kaum muslimin rindu mengunjungi Baitullah. Namun Ka'bah itu bagi yang baru ilmu yakin, belum pergi haji atau umrah, belum ada kesempatan, berarti belum sampai ke ainul yakin. Dan jika dia Allah izinkan, Allah undang jadi tamunya, menjadi duyufur rahman, tamu-tamu ar-rahman, haji atau umrah, maka dia melihat dari mata kepala. Lalu dilihatnya betul-betul dengan panduan itu, maka muncullah tingkatan yang tinggi bahwa dia akan hakul yakin. Inilah Ka'bah yang semua kaum muslimin merindukan untuk berkunjung, untuk tawaf di Ka'bah tersebut. Sedikit. Jadi pengaruh kenapa kita sebutkan, dijelaskan oleh Syekh pada awal itu istilah-istilah syariat seperti itu, karena setiap kita akan menempuh itu. Apakah kita masih di syak, ragu,
atau di zon, atau di tingkat yakin, ilmu yakin, ainul yakin, atau haqqul yakin. Dan insya Allah apabila kita terus saja di tingkat ilmu yakin, ainul yakin, haqqul yakin, maka bergembiralah, maka betul apa yang diungkapkan oleh para ulama bahwasanya dua ketamakan yang di bumi ini sama-sama. Itu ketamakan terhadap harta dan ketamakan terhadap ilmu agama. Itu akan dirasakan bagi seseorang yang telah mencapai haqqul yakin. Karena dia telah dah yakin sekali bahwa ilmu ini betul-betul akan membawanya, akan mengantarkannya kepada ketakwaan kepada Allah, akan memperkokoh keimanannya dan membuat dia istiqomah. Itulah sedikit muqaddimah dari kita, dan salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kajian kita di setiap pekannya di hari Ahad ba'da maghrib, alhamdulillah kita membaca sabda-sabda beliau, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin rahimanillah, di malam yang berbahagia ini insyaallah kita memasuki hadis yang ke-26 dari matan Arba'in An-Nawawiyah. Untuk itu kita minta kepada yang biasa ya, saudara kita, apabila Ustadz Yayan tidak datang maka digantikan oleh saudara kita Abu Faruq. Tafadhol. Hadis ke-20. Banyaknya jalan-jalan kebaikan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah kulla yawmin tatlu'u fihi asy-syamsu ta'dilu bainal itsnaini shadaqah wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu shadaqah wal kalimatu thayyibatu shadaqah wa bi kulli khatwatin tamshiha ila as-salati shadaqah wa tumitul adza 'anil tariqi shadaqah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap persendian manusia wajib bersedekah pada setiap hari di mana matahari terbit pada hari itu. Engkau berlaku adil atau mendamaikan dua orang yang sedang berselisih adalah sedekah. Engkau membantu seseorang pada hewan tunggangannya, lalu engkau menaikkannya ke atasnya atau mengangkatkan barang-barangnya ke atas hewan tunggangannya adalah sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Setiap langkah yang engkau langkahkan menuju masjid untuk sholat adalah sedekah, dan engkau menyingkirkan gangguan dari jalan untuk sedekah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Di matan ada disebutkan apanya? Yang riwayat Abu Dzar ada? Oh, enggak ada. Berarti di di syarahnya Jami'ul Ulum Al-Hikam, Al-Imam Ibnu Rajab Hambali membawakan hadis yang riwayat yang lain dari Abu Dzar yang senada, cuman ada kalimat tambahannya. Sebelum kita membacakan yang dari Abu Dzar, riwayat dari Abu Dzar, kita ulang kembali yang telah dibacakan oleh saudara kita Abu Faruq. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair, tentang apa yang sama-sama kita dengarkan. Jadi hadis yang ke-26, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah Abu Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu, sahabat Nabi dari suku Daus yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Dan ini sering kita ulang-ulang tentang beliau, karena beliau yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Dan di matan ini pun nama beliau sering kita bacakan ketika membawakan hadis-hadis dari Nabi SAW. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu sulami minan nasi alaihi shadaqah. Setiap ruas tulang, setiap tulang dari persendian dari manusia wajib atasnya sedekah. Kullu yaumin tatlu fi syams. Jadi setiap hari yang diterbitkan matahari. Di sini bisa kita pahami bahwasanya
kita mesti bersedekah tiap hari. Kita mesti bersedekah setiap hari. Sebagaimana telah kita singgung di pelajaran kita di hadis yang ke-25, bahwasanya tidak semua dari kita yang berlebihan hartanya, dan tidak semua dari kita yang bisa bersedekah dengan hartanya. Mungkin kita cuma pas-pasan, atau bisa di antara kita Allah takdirkan dengan kekurangan, jadi kita tidak bisa bersedekah dengan harta kita. Jadi hadis yang ke-26 ini masih keterangan dari hadis yang ke-25 yang telah kita bahas di ahad yang lalu. Namun di sini ada beberapa yang lain yang ditambahkan, lafaz-lafaznya, bentuk-bentuk sedekahnya. Begitu juga nanti insya Allah akan kita bacakan riwayat dari Abu Dzar Ghifari radhiyallahu anhu. Ta'dilu baina tsnaini shadaqah. Itu mendamaikan dua orang di antara orang yang bersengketa, itu sedekah. Wa tu'inur rajula fi dabati fatahmiluhu 'alaiha au tarfa'u lahu 'alaiha mata'uhu shadaqah. Jadi seseorang yang membantu saudaranya terhadap tunggangannya, lalu dia menaikkan ke atasnya, menaikkan apapun yang dinaikkannya, seperti membantu ada pelananya misalnya kuda itu, atau dia menaikkan saudaranya yang menunggang itu termasuk sedekah. Begitu juga dengan menaikkan barang-barang bawaannya, itu termasuk juga sedekah. Tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah. Wal kalimatut thayyibatu shadaqah, dan kalimat-kalimat yang baik itu sedekah. Wa kulla, kalau di situ wa bikullin ya. Kalau di sini wa kulla khutwat sama juga. Wa kulla khutwatin tamshiha ila sholati shadaqah. Dan setiap langkah seseorang untuk menuju salat, dia salat menuju ke masjid, itu termasuk sedekah. Wa tumitul adza 'anit tariq shadaqah. Dan seseorang yang mengambil gangguan, menghindarkan gangguan dari jalanan, itu termasuk sedekah. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahih mereka keduanya. Sebelum kita jelaskan tentang hadis ini, maka kita akan bawakan, dan Imam Ibnu Rajab Hambali membawakan ini di dalam syarahnya, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 722, di mana Abu Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu, dia mendengar dari Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, yusbahu ala kulli sulam min ahadikum sadaqah. Jadi di setiap pagi, malah ini dengan kalimat setiap pagi. Kalau di sini tadi kalimatnya yaitu yauma tatlu'u fi syam. Sama saja, setiap pagi dan setiap terbitnya matahari sama, tapi lafaznya berbeda. Dan di sini nanti agak dijelaskan lebih rinci lagi. Kalau sini cuma wa kalimatut thayyibah shadaqah. Cuma di sini dibilang tahlil tasbih seperti di hadis yang telah kita pelajari di pekan yang lalu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan bahwasanya wa kullu tasbihatin shadaqah. Setiap tasbih subhanallah, kalimat subhanallah itu termasuk sedekah. Wa kullu tahmidatin shadaqah, dan setiap tahmid, ungkapan alhamdulillah, itu termasuk sedekah. Wa kullu tahlilatin shadaqah, dan setiap tahlil, ini kita bagaimana nih orang-orang pengajian yang berjenggot atau berjubah atau cingkrang, tidak ada tahlil sama mereka. Ini tahlil sedekah. Yang tidak ada itu tahlilan. Yang tidak ada itu tahlilan. Bersyukur ada dan segala macamnya, akan tetapi tidak pakai imbuhan annya. Tahlil. Kita bertahlil itu termasuk sedekah. Kadang permasalahan-permasalahan seperti ini yang memperuncing kita terhadap sesama saudara kita. Namun apabila sama-sama misalnya didudukkan, kita jelaskan. Namun begitulah manusia, dan sebagian saudara-saudari kita jelaskan, dia tidak. Ini kami telah mengamalkan seperti ini dari dahulu-dahulu, sebelum kamu lahir kami telah mengamalkan ini. Wallahu musta'an. Wa nahyun 'anil munkari shadaqah, dan melarang seseorang awalnya belum. Wa kullu takbiratin shadaqah, dan setiap takbir kalimat Allahu Akbar itu termasuk sedekah.
Wa amrun bil ma'rufi shadaqah, dan mengajak orang kepada kebaikan itu termasuk sedekah. Wa nahyun 'anil munkar shadaqah, dan melarang orang dari kemungkaran itu termasuk sedekah. Lalu dilanjutkan wa yujzi'u min zalika raq'ataini yarka'uhuma minas duha, dan semuanya itu dicukupkan dengan 2 rakaat duha. 2 rakaat salat sunat duha. Dan yang ini dibawakan oleh Imam Muslim saja. Adapun yang terdapat dalam matan hadis Arba'in Nawawiyah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya kita telah sebutkan hadis ini rincian dari hadis sebelumnya. Lalu dari sini kita ambil pelajaran bahwasanya apabila kita perhatikan kullu sulama atau persendian, maka kita akan bagaimana Allah menciptakan kita dengan sesempurna-sempurnanya. Dan ini dijelaskan jumlahnya sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, juga terdapat di dalam Sahih Muslim bahwasanya innahu khuliqa kulla insani min bani Adam ala sittina wa salasimi'ah mafsilin. Jadi di sini terdapat bahwasanya setiap anak Adam itu, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memiliki 360 ruas tulang-tulang. Semuanya kita ini disusun, dihitung ruas-ruasnya 360 ruas. Dan pernah dijelaskan bahwasanya ini pernah diteliti, dan sekarang ada kedokteran anatomi tubuh dan segala macam, memang lebih kurang memang apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua sendi, tulang iga, semuanya itu tempat sendi-sendinya itu berjumlah 360. Sadaqah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan benar Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi itu tidak membicarakan sesuai dengan hawa nafsu, tetapi telah diwahyukan. Jibril memberitahu dari Rabbul Alamin. Nabi tidak pernah kuliah kedokteran melihat susunan tubuh, tetapi Nabi menyebutkannya. Dan ini adalah bagaimana kabar-kabar nubuwah yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada dirimu sendiri terdapat bagaimana seseorang yang memperhatikan dirinya, maka apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Dari sini dijelaskan tentang tadi ruas tulang, lalu bagaimana dengan jantung kita, bagaimana dengan pembuluh-pembuluh darah kita, bagaimana dengan mata kita, dengan kita mengatakan yang normal, nanti ada yang buta Ustaz, ada yang tuli. Tidak, kita masih membicarakan yang global. Yang global, memang ada pengecualian, ada yang pincang, ada segala macamnya. Kita membicarakan yang global, bagaimana rambut kita, bagaimana bentuk seluruh, indah. Indah semuanya, bagaimana Allah menjadikan kita sesempurna-sempurna bentuk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik bentuk. Kita perhatikan, bukan kita kalau kita simak bagaimana kita perhatikan ciptaan Allah yang lain, seperti hewan, bagaimana bentuknya, bagaimana rupa kaki, tidak punya tangan, kaki empat-empatnya. Kita masih ada, bisa alhamdulillah, kaki untuk berjalan, tangan untuk mengambil, sesempurna-sempurnanya. Hidung kita bagaimana letaknya, kalau kita bisa mengambil pelajaran bagaimana mata kita, susunan gigi kita, dan gigi pun kalau kumis bisa panjang atau yang lainnya bisa panjang, tetapi yang lainnya seperti gigi tidak bisa panjang dia. Kalau bisa panjang susah juga kita. Atau bulu mata kita, alisnya tidak bisa panjang juga. Sementara bulu-bulu yang lain, rambut-rambut yang lain seperti rambut kita bisa panjang. Bagaimana Allah menyusun itu, bagaimana, Masya Allah, akan terkagum-kagum kita. Dan ini kita pada diri kita saja kita tidak pernah memperhatikan. Itu makanya Allah mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Tapi kita tidak pernah memperhatikan bagaimana, lihatlah bagaimana orang
yang diberi cobaan stroke, kita mempersaksikan, waliyadzubillah, mudah-mudahan Allah menjauhkan kita. Jangankan untuk mengangkat yang berat, menggerakkannya saja tidak bisa. Ini nikmat yang harus kita, sebagaimana dijelaskan oleh hadis Abu Dzar, kita bersedekah dengannya. Bersedekah dengan nikmat-nikmat tersebut. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan tentang nikmat-nikmat ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita bersyukur atas nikmat ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Infitar, ya ayyuhal insanu ma gharabika, apa ada yang hafal? Surat Al-Infitar kadang kalau disebutkan hilang hafalannya. Alhamdulillah ada mushaf, jadi bisa langsung dilihat kelemahan kita itu lah. Surat ini. Dimulai dari ayat ini. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, wahai manusia, bukankah Allah telah, Rabbmu telah membentukmu, menciptakanmu, kenapa engkau maksudnya ada yang bawa terjemahannya, bahwasanya kenapa kamu melakukan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala yang Maha Karim melakukan sesuatu, maksudnya tidak mau patuh kepada yang Maha Karim. Nanti dilihat lagi ya, karena ini kita tidak membaca bagaimana yang sebenarnya terjemahannya secara makna saja. Alladzi khalaqa fasawwaka fa'adalak. Dan dia yang telah menciptakan engkau dan menyusun engkau dengan sebaik-baiknya. Fi ayyi suratin ma syaa rakabak. Jadi ini berkenaan tentang bentuk tadi. Allah menjelaskan dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyusun dan menjadikan rupa kita sempurna. Nanti ini PR nanti insyaallah nanti bisa dikirim di grup ayat yang ke-6 yang sampai ayat ke-8. Itu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dengan bentuk yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu di firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain bahwasanya wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Jadi Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita, melahirkan kita dari perut ibu kita dengan tidak mempunyai ilmu sedikit pun. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita mempunyai pendengaran, penglihatan dan hati agar kita tashkurun, la'allakum tashkurun. Jadi ini perintah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana nikmat-nikmat yang lainnya, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanahu wa syafatain, dan itu bagaimana Allah menjadikan kita dengan adanya dua mata dan dua dengan lisan, dengan dengan ada bibir dan ada lisan. Dua mata, Masya Allah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu semua. Dan ini banyak diceritakan dalam Al-Quranul Karim. Dan apabila kita perhatikan, maka kita akan sesuai dengan yang pertama tadi dalam surah Az-Zariyat, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada dirimu terdapat pelajaran. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran terhadap dirimu? Kita perhatikan nikmat-nikmat tersebut, pendengaran, penglihatan, semuanya bagaimana gurihnya. Dan semakin lama, semakin tua kita dicabut satu-satu. Kadang giginya tidak ada lagi, dan kelezatan, dan ada yang makanan itu tidak semua bisa dikonsumsi. Kalau kita perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita dan menjadikan dan berupa nikmat-nikmat yang tiada terhingga. Dan nikmat Allah Subhanahu wa taala sangatlah banyak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka engkau tidak sanggup menghitungnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah perintah
agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk syukurnya kita dianjurkan untuk bersedekah setiap hari. Sebagaimana dijelaskan di dalam hadis yang kita bahas di malam yang berbahagia ini. Lalu disebutkan di sini macam-macam sedekah itu. Alhamdulillah kita telah mengetahuinya. Tadi kita sebutkan secara ringkas bagaimana ta'dilu bainasnaini shadaqah. Mendamaikan orang yang saling berselisih adalah sedekah. Jadi di sini bagaimana Islam itu tidak memperkeruh suasana. Jadi kita tidak menjadi orang yang menjadi gunting dalam lipatan. Tidak. Kita dianjurkan untuk melakukan islah. Bayangkan orang dengan adu dombanya menjadi berselisih. Ke si A, si fulan A dikatakannya begini, ke si fulan B dikatakannya begini. Akhirnya berita yang di A di B tidak sama, akhirnya mereka berselisih. Sementara di Islam itu perdamaian, islah. Seandainya dan salah satu berbohong dalam tanda kutip, berbohong dalam tanda kutip yang dibolehkan adalah mendamaikan orang yang berselisih. Misalnya si A dengan si B berselisih, tidak tergusapa, maka boleh kita berbohong dari segi sini, maksudnya berbohong, kita tanyakan ke A, wahai fulan, wahai Pak, wahai saudaraku, sesungguhnya si B merindukanmu, dia ingin, sebenarnya tidak, akan tetapi tujuannya untuk islah, perbaikan, perdamaian itu dibenarkan dalam agama kita. Ini bukan termasuk berbohong yang kadzib, yang dilarang dalam agama kita. Ya, bagaimana indahnya agama kita. Dan itu termasuk sedekah. Mendamaikan orang yang berselisih itu termasuk sedekah. Misalnya ada seseorang, ya, kalau dalam hubungan muamalah pasti adalah terkadang kita cekcok, itu biasa, manusia seperti itu. Tetapi berusahalah kita mendamaikannya. Si fulan merindukanmu, dia ingin kamu berjumpa denganmu, tetapi segan katanya begini. Sebenarnya tidak ada, tetapi kita menginginkan agar yang hati si B ini lunak. Masya Allah. Begitulah bagaimana agama kita, agama yang sempurna, alhamdulillah, bagaimana agar terjadi kebaikan. Lalu seseorang yang membantu wa tu'inur rajula fi dabbati fatahmilu 'alaiha au tarfa'u 'alahu 'alaiha mata'ahu shadaqah. Dijelaskan dan sama-sama kita ketahui, bayangkan yang seperti itu saja, mungkin itu dahulu zamannya kendaraannya seperti itu. Zaman kita misalnya ada orang yang bocor bannya, lalu kita apa istilahnya yang didorong pakai kaki itu, di step. Itu zaman kita, atau yang kehabisan minyak kita dorong, kita bantu, atau kita belikan di yang tentengan lalu kita bawakan ke dia. Banyak sebenarnya pintu-pintu kebaikan itu. Bagaimana agama kita mengajarkan kita berbuat baik. Indah sebenarnya. Bagaimana kalau kita seandainya seperti itu, Masya Allah. Tapi tidak semua kita bisa mengamalkannya, dan terkadang kita berbuat baik pun orang pun curiga di zaman sekarang. Ini ada apa maksudnya berbuat seperti ini? Ini zaman penuh kecurigaan. Allahu musta'an. Lalu dijelaskan dalam hadis ini, wa kalimatut thayyibah shadaqah, kalimat-kalimat yang baik. Usahakan seperti zikir, disebutkan hadis dari Abu Dzar, tahmid, tahlil, tasbih, semuanya istighfar, salawat kepada Nabi itu termasuk sedekah. Dan ini adalah sesuatu yang ringan, akan tetapi sangat berat dilakukan. Sangat berat dilakukan. Guru-guru kita yang pernah berjumpa dengan Syekh bin Bas langsung, Syekh bin Bas tahun 98 ke bawah, bagi yang pernah mencicipi menimba ilmu, dia mengungkapkan berjumpa dengan Syekh bin Bas, kalau di waktu diam, misalnya ada halaqah, ada pertanyaan, berzikir terus. Sampai terkadang mengulangi pertanyaan karena sibuk dengan zikirnya. Ulangi tadi, saya tidak memahami pertanyaannya, karena hanyut dengan zikirnya. Itu bagaimana lisan mereka, para ulama, dan bagaimana orang-orang terdahulu yang betul-betul sampai ke hakul yakin mengamalkannya. Jadi usahakanlah bagi kita agar lisan kita itu tidak diam, tidak menerawang pikiran kita. Berusaha, apa susahnya kita baca qul huwallahu ahad, Allahu samad, misalnya mengendarai, atau subhanallah, alhamdulillah, akbar, astagfirullah. Mudah sebenarnya. Namun yang mudah ini tidaklah bisa kita lakukan, berat kalaulah kita tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini kita butuh latihan. Yang kita ketahui kita latih. Mungkin tidak bisa sebanyak ulama-ulama itu. Mungkin teringat kajian tadi malam ada bisa subhanallah, astagfirullah, tinggalkan HP dulu, karena
Itu sudah mulai kita sudah mulai ada percikan-percikan cahaya yang ingin kita mengamalkannya. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu dijelaskan di sini bagaimana seseorang yang melangkahkan kakinya menuju ke tempat sholat itu termasuk sedekah. Ini sudah jelas bagaimana keutamaan seseorang setiap langkahnya, dan pernah kita bahas bahwa seorang yang berwuduk dari rumahnya lalu dia pergi ke tempat sholat berjamaah bersama kaum muslimin, setiap kan langkah kaki anak Adam itu ada dua, kiri dan kanan. Dia melangkahkan ke kanan maka dia akan dihapuskan dosanya, begitu juga dengan langkah yang lain maka akan diangkat derajatnya. Berjalan itu dihapus 1, 2 kiri kanan dihapuskan kesalahannya, diangkat derajatnya. Dihapus kan. Jadi jangan dihitung diangkat nanti sambil berjalan nih dihapus kesalahan, diangkat derajat, bukan seperti itu. Jadi itu sudah dicatat semuanya. Sudah lengkap, malaikat-malaikat Allah mencatatnya semuanya. Yakinilah bahwa itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu. Walaupun kita tidak menyadarinya, tetapi malaikat yang Allah tugaskan akan mencatat. Begitu juga dengan keburukan. Begitu juga dengan keburukan, waliyadzubillah. Masyiral muslimin rahimani, dan yang terakhir watut yadul adza anit thariq sedekah, dan menghilangkan gangguan dari jalan termasuk sedekah. Dan alhamdulillah kita mengetahui hadisnya bahwasanya al-imanu, iman itu terdiri dari 70 bagian bid'un syu'bah. Terdiri dari 70 lebih cabang. Dan fa'alaha qauluhu la ilaha illallah. Dan yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatut adza anit thariq. Dan yang paling rendah itu adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Semua gangguan, pecahan kaca, duri, apapun, bangkai tikus, pokoknya semua gangguan di jalan atau yang semuanya yang akan mencelakakan orang yang lewat, kita bersihkan. Lalu Nabi mengatakan wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu itu termasuk dari sebagian iman. Lalu kita lihat bagaimana terakhirnya di hadis yang Abu Dzar dijelaskan di sini bahwa semuanya itu wajizu min zalika rakaatani yurka'uhuma minad duha, dan itu dicukupkan dengan solat sunat duha. Ini termasuk keutamaan solat duha. Semua solat duha, bahwasanya seseorang yang melakukan 2 rakaat solat duha, maka dia seolah-olah dia telah bersedekah dengan ruas-ruas tulangnya sebanyak 360 tadi. Keutamaan solat duha, bahwasanya itu 2 rakaat minimalnya, boleh lebih. Bahkan di riwayat yang lain bahwasanya setelah Fatu Makkah itu Nabi SAW pernah melakukan 8 rakaat. Apa itu solat dia bersyukur atau dia solat duha, wallahu, tapi ketika itu waktu duha. Ketika itu waktu duha. Lalu kenapa di sini melengkapi? Karena di dalam solat itu semuanya merangkup. Amalan hati, keikhlasan, niat, khusyuk ada dalam hati. Cinta, khauf, raja, harap kepada Allah Subhanahu ada di dalam hatinya. Yang kedua, amalan lisan, membacakan bacaan sujud, membaca Al-Fatihah, membaca ayat. Lalu yang ketiga yaitu tentang gerakan badan tadi, rukuknya, maka itu akan menyempurnakan. Dan itu sebagaimana dijelaskan oleh hadis Abu Dzar yang diriwayatkan Imam Muslim, bahwasanya itu akan mencukupkan sedekah kita di setiap harinya. Karena telah azan Isya, lalu PR yang tadi yang kita tidak tahu bagaimana, yaitu dalam surah Infitar ayat 6 sampai ayat 8. Karena kita pas ingatnya di sini, lalu yang terjemahan aslinya yang pantasnya secara makna yang kita minta. Jadi ini mohon dilihat kembali sebagai koreksi bagi kita. Dan itulah yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan insyaallah kita bisa melanjutkan di pekan yang akan datang, yaitu hadis yang ke-27 insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.